Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Paman Tani. Mudah-mudahan pagi ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahkan rezeki yang melimpah, barokah, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Tani, pada kesempatan pagi ini saya akan mereview tanaman cabai saya. Nah, tanaman cabai saya ini pagi ini ketika saya mereview, ini usia tanam kira-kira 2 minggu sahabat tani ya, 2 minggu. Nah, seperti apa nanti perkembangannya sambil kita lihat bersama. Oke, seperti apa? Mari kita perhatikan bersama-sama sahabat tani. Nah, ini teman-teman cabenya ya, tanamannya sudah tumbuh, tinggi lumayan ini teman-teman. Ini seperti ini perkembangannya, ini hampir merata ya, tingginya hampir sama. Oke sahabat tani, nah ini sahabat tani, bisa kita lihat di sini ada parit kecil ya, parit kecil di antara bedeng ini karena di sebelah sini ini ada tergenang air ya sahabat tani, ada tergenang air, jadi air ini harus selalu kering, kita pindahkan. Nah sahabat tani, ini tanaman cabai, ini kelihatan segar sahabat tani ya, segar-segar semua, batangnya juga kekar ya, dan ini sudah mulai muncul ini sahabat tani ya, tunas-tunas air ini ya. Kemudian daunnya juga sehat, daun-daunnya sehat, pucuk-pucuknya sehat ini sahabat tani ya, segar, tidak ada trip, alhamdulillah. Nah sahabat tani, yang perlu diperhatikan di dalam fase ini setelah tanam ya, kemarin kita sampaikan di part 3 atau di episode 3 itu setelah lubang tanam kita kasih kompos, selanjutnya adalah penanaman. Nah teman-teman, waktu menanam saya tidak sempat mengambil gambar, sempat mengambil video, tetapi prosesnya bisa saya sampaikan saat ini. Jadi setelah kita tanam ya, itu kita tunggu perkembangan dari tanaman kita. Nah sahabat tani, kalau kemarin ini tanaman saya ini ada beberapa memang yang ini sahabat tani, ini ada daunnya itu bercak kuning-kuning ya sahabat tani, seperti ini ada bercak kuning-kuning. Ini salah satu contoh saja, tetapi ini sudah saya treatment dengan pupuk organik sahabat tani. Jadi ini daunnya sudah mulai hijaunya normal, tidak kuning-kuning ya, seperti kena virus kuning itu sahabat tani ya. Tapi saat ini tanaman ini hampir semuanya tumbuh sehat ya, karena setiap waktu kemarin karena saya melihat ada gejala kuning-kuning, kemudian langsung saya semprot dengan pupuk organik ya, disemprot. Alhamdulillah saat ini tanaman sudah hampir rata semuanya, tidak kuning ya, hanya tinggal 1-2, nanti perlu saya lanjutkan treatment ya. Oke sahabat tani, nah selanjutnya yang perlu diperhatikan sahabat tani, setelah kita menanam, nah ini sahabat tani bisa dilihat
Ini di tanaman cabai saya sudah saya pasang pancang tiang ini sahabat tani ya. Saya pasang pancang ya, tiang pancang atau lanjaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ketika masang tiang pancang ini ya, lanjaran, sebisa mungkin sahabat tani memasangnya secepat mungkin ya. Ketika sempat segera ditanam saja, segera dipancang. Karena apa? Supaya nanti ketika tiang pancang ini kita tusukkan ke samping tanaman atau ke tanah dekat tanaman kita, itu tidak merusak akar ya, tidak merusak akar seperti itu. Nah, ini kemarin kita tempat saya ini saya pasang itu kira-kira 5 hari setelah tanam ya, 5 hari setelah tanam. Seperti itu sahabat tani, supaya tadi saya sampaikan jangan sampai nanti merusak akar yang baru mulai tumbuh. Karena inti dari kesehatan tanaman adalah yang utama, yang pertama adalah itu pertumbuhan akar yang sehat. Itu adalah kunci kesehatan tanaman yang sangat-sangat pokok atau sangat-sangat penting sahabat tani ya. Oke sahabat tani, mari kita lihat ya, ini tanamannya. Alhamdulillah ini seger-seger ya, sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru ya. Hampir semua ini merata ini sahabat tani ya, hampir semua merata ini tingginya. Nah sahabat tani, ini di salah satu bedeng, di beberapa bedeng ini saya kasih memang di tengah ini, mungkin sahabat tani bisa melihat ini ada tanaman jagung sahabat tani ya. Memang ini dalam satu bedeng ini saya kasih kemarin 1 biji ya, 1 biji pohon jagung ya. Tuh, karena kemarin itu istri saya Bu Kokom itu mendapatkan benih jagung hadiah dari pembelian pembelian bibit. Itu ada hadiah atau bonus benih jagung, makanya saya tanam di tengah-tengahnya ya. Oke sahabat tani, nah di tanaman ini sahabat tani bisa dilihat, ini seperti kemarin saya sampaikan, ini posisi dari tanaman ini zigzag sahabat tani ya, zigzag dari sini, ini tidak lurus ke sana, di sebelah sana itu agak geser ke tengah tuh. Nah tujuannya adalah supaya nanti perkembangan ranting dari tanaman cabai yang saya tanam ini harapannya nanti bisa maksimal perkembangannya seperti itu ya. Sobat tani, ini cabai saya ini varietasnya varietas ori ya, varietas ori 212. Nah, tapi karena lahan saya ini memang sebenarnya tidak luas, karena hanya di sebagian ini ya, kebun salak yang saya bongkar kemarin. Ini sisa-sisa batangnya saya buat pagar seperti itu ya. Nah, jadi jarak tanam ini sebenarnya yang potensial, yang ideal itu paling tidak ya, jarak tanam dari tanaman yang sini sama yang sebelahnya ini paling tidak, kalau tanaman cabai rawit ya seperti yang saya tanam ini paling tidak itu 80 cm ya. Tapi karena lahan saya memang tidak terlalu luas, ini saya maksimalkan dengan 60. Nah ini sangat-sangat minim, tetapi sahabat tani nanti bisa melihat seperti apa perkembangannya seperti itu. Karena banyak dari sahabat tani bahkan jarak tanam ini ya, dari tanaman yang satu dengan tanaman yang sebelahnya ini
dalam satu bedeng itu banyak yang terlalu dekat ya, terlalu dekat. Kadang ada yang 35, ada yang 40, 45, 50. Ini sangat-sangat kurang ideal. Kenapa? Karena nanti ketika tanaman itu sudah berusia 60 hari ke atas, tanaman sudah mulai ujung-ujung dari ranting-rantingnya sudah mulai bertemu, bahkan nanti sudah saling menyilang, sehingga tidak memaksimalkan untuk proses fotosintesis dari tanaman itu sendiri, dan juga bisa menyebabkan kelembapan terlalu tinggi ya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman ya, bisa kita perhatikan ini tanaman jagungnya juga di tengah. Ini ya teman-teman, segar-segar ini sudah mulai tumbuh tunas ya, seperti ini. Oke teman-teman, nah ini pancangnya saya buat itu seling satu ya, artinya satu pokok saya kasih pancang, satunya tidak saya kasih. Ini nanti saya kasih tali sahabat tani, supaya tanaman yang tidak ada dikasih tiang pancang ini tidak roboh ya, seperti itu sahabat tani ya. Nah sahabat tani, nah yang di sini sahabat tani, ini plastik mulsanya sudah bersih ya, karena sudah saya bersihkan. Karena yang kemarin itu masih seperti yang di sini teman-teman ya, seperti yang di sini. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini masih ada tanahnya di atas mulsa ya. Ini memang saya sengaja ketika membuat bedeng sahabat tani, ketika membuat bedeng itu maaf, bukan bedeng tapi lubang tanam ya, lubang tanam ini saya angkat dan saya taruh di atas mulsa. Kenapa? Itu tujuannya adalah karena ini musim kemarau sahabat tani, jadi untuk mengurangi tingkat kepanasan ya di sekitar plastik mulsa ini. Karena ketika musim panas atau musim kemarau seperti ini, tanaman yang baru kita tanam bisa layu terbakar kena pantulan panas dari sinar matahari. Makanya tanahnya saya kasih di sekitar sekitar tanaman benih muda ini, tanaman muda, sehingga mengurangi intensitas panas dari sinar matahari agar tidak kena tanaman kita langsung, seperti itu sahabat tani ya. Nah setelah tanaman ini tumbuh dan normal, artinya sudah sih bahannya sudah hidup gitu ya, itu saya bersihkan sahabat tani ya. Saya bersihkan seperti ini sudah sempat saya bersihkan ini, jadi tanahnya sudah tidak ada lagi di atas mulsa ya. Kenapa? Ketika ada tanah nanti itu bisa menggenang air, sehingga juga membuat kelembapan itu tidak bagus ya, nanti bisa membuat tumbuhnya jamur dan sebagainya. Nah seperti ini sahabat tani ya. Oke, semuanya nampak sehat, alhamdulillah, sehat segar ya. Oke sahabat tani, nah seperti itu perkembangan dari tanaman cabai saya pada usia 2 minggu. Nah jadi tanaman ini sahabat tani ya, tanaman cabai saya ini sudah saya lakukan pengocoran ya, itu 1 kali ya setelah tanam, yaitu kemarin saya kocor setelah 1 minggu sahabat tani. Tapi kalau misalnya sahabat tani akan lebih bagus lagi itu 5 hari ya, intervalnya 5 hari, 5 hari sekali dikocor. Kenapa? Nah inilah teman-teman sahabat tani,
bahwa yang namanya pemupukan ini harus tepat waktu ya. Ini salah satunya yang perlu kita perhatikan. Di samping tepat hara ya, tepat hara, kemudian juga tepat waktu istilahnya pemberian. Nah, kenapa intervalnya itu kita berikan 5 hari sampai 1 minggu maksimal? Karena ketika tanaman itu kekurangan unsur hara, dia akan mengalami proses pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, kenapa harus 5 hari sampai 1 minggu harus kita kasih pupuk lagi? Karena bisa jadi selama 5 hari ini unsur hara yang kemarin kita berikan selama 1 minggu itu sudah habis ya, sudah menurun bahkan habis. Kalaupun misalnya ada, itu sudah tidak terjangkau oleh akal. Makanya itulah perlunya kita tambah lagi setiap interval 5 hari sampai seminggu sekali. Demikian sahabat tani, dengan dosis karena saya menggunakan pupuk organik briket ya, setelah hara lengkap sesuai petunjuk itu saya larutkan dengan 80 liter air sampai nanti usia tanaman ini mencapai 35 hari. Nah, setelah nanti usianya lebih dari 35 hari akan saya lakukan pemupukan dengan konsentrasi yang lebih pekat, yaitu sesuai petunjuk 1 briket atau 1 kilo itu nanti dicampur dengan 40 liter air, dan setiap lubang kita berikan kurang lebih 200 cc atau 1 gelas kecil, kira-kira seperti itu sahabat tani ya. Nah, oke sahabat tani, mudah-mudahan review hari ini bisa memberikan informasi ya kepada teman-teman sahabat tani, sobat paman tani semuanya yang menonton video ini ya. Kalau misalnya sahabat tani merasa suka, merasa senang, silahkan klik tombol like dan bisa dibantu untuk channel sahabat ini Jejak Paman Tani untuk diberikan subscribe-nya ya, agar channel ini semakin maju. Oke sahabat tani, mungkin review untuk saat ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Kita mohon dukungan dan masukannya, silahkan komen, nanti kita bisa ngobrol, bisa sharing. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.